BCA bab ujian akhir. Perkenalkan, nama saya Ahmad An-Hatorib. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi BCA bab ujian akhir. Untuk yang pertama, pada kisi-kisinya, kisi-kisi nomor 1 yaitu cara mengeban uang tunai. Ada beberapa cara untuk mengeban uang tunai. Yang pertama, menyortir uang tunai berdasarkan denominasinya, emisinya, dan kelayakannya. Untuk yang kedua, menghitung uang tunai menggunakan mesin hitung kecil atau mesin hitung besar yang bisa mensortir uang oleh ataupun utle. Untuk yang ketiga, merapikan uang tunai yang akan dilakukan pengebanan sesuai dengan keempat, mengeban uang tunai sesuai dengan kertas ban yang sudah disiapkan dengan ketentuan posisi ban untuk emisi baru menutupi 0 ke 3 dari kiri, dan untuk emisi lama menutupi 0 ke 4 dari kiri. Untuk yang kelima, menyelotip kertas ban dengan ketentuan menyelotip tidak boleh menempel pada uang tunai. Untuk kisi-kisi yang kedua, cara melakukan bongkaran kaset mesin ATM ataupun CRM. Yang pertama, mengosongkan meja kerja dari segala hal yang tidak diperlukan saat bongkaran dengan ketentuan harus steril dari segala hal yang tidak diperlukan saat bongkaran. Untuk yang kedua, menunjukkan form or dan resep print ke CCTV. Terus yang ketiga, menunjukkan nomor kanvas back ke CCTV dengan ketentuan harus menunjukkan nomor kanvas back ke CCTV. Keempat, merusak seal kanvas back. Yang kelima, membuka kanvas back harus hati-hati, tidak boleh merusak kaset, tidak boleh sampai merusak kaset ATM atau CRM. Untuk keenam, mengeluarkan kaset dari kanvas back. Untuk mengeluarkan kaset dari kanvas back harus hati-hati. Kaset ditidurkan, jangan diberdirikan. Kenapa? Kalau berdiri itu berpotensi untuk jatuh. Itu nanti akan bisa merusak kaset dari dalam maupun luarnya. Nomor 7, menunjukkan nomor kaset dalam kondisi dan seal ke CCTV selama 5 detik. Terus ke-8, merusak seal kaset. Ke-9, membuka kaset. Ke-10, mengeluarkan uang dari kaset. Ke-11, menyimpan kaset yang uangnya telah dikeluarkan ke bawah meja kerja kita. Ke-12, menghitung uang dengan mesin hitung. Ke-13, mengikat uang yang telah dihitung, ketentuan diikat per 500 lembar atau 5 ban. Terus ke-14, menunjukkan kumpulan uang yang telah diikat ke CCTV. Terus ke-15, mengisi form hitung uang. Ke-16, mengulang langkah bongkaran untuk kaset-kaset selanjutnya nanti. Terus yang ke-17, yang terakhir melapor hasil bongkaran ke supervisor. Kisi-kisi bab 3. Kisi-kisi nomor 3, jenis-jenis transaksi CIT. Untuk jenis-jenis transaksi CIT sendiri, yang pertama ada count on set atau COS. COS sendiri adalah sistem transaksi antara kustodi dan nasabah, di mana kustodi melakukan perhitungan lembar dengan ditampingi dan disaksikan dengan nasabah secara langsung. Kustodi menghitung uang dengan mesin hitung atau manual, bisa mesin hitung atau manual. Terus ada nomor 2, bulk bundle count atau BBC.
atau Global Account (GC) adalah sistem transaksi antara kustodi dan nasabah di mana kustodi melakukan perhitungan uang secara global per bundle dengan didampingi atau disaksikan nasabah. Jadi menghitungnya itu per bundle bukan per lembar kayak COS tadi atau count on set tadi. Terus yang ketiga, set to content atau CTC. CTC sendiri atau set to content adalah sistem transaksi antara kustodi dan nasabah di mana kustodi tidak melakukan perhitungan melainkan mencocokkan nomor canvas back atau secure back dan nomor seal dengan yang tertera dalam formulir OR dan dengan didampingi atau disaksikan oleh nasabah secara langsung. Untuk kisi-kisi nomor 4, definisi prosedur replenishment mesin CRM ataupun ATM. Yang pertama, memeriksa kondisi mesin secara keseluruhan atau check device. Kedua, membuka fascia bawah untuk masuk ke mode SOP. Ketiga, masuk ke menu replenishment. Keempat, melakukan print counter. Terus yang kelima, melakukan clear cache. Keenam, melakukan clear counter. Ketujuh, membuka brankas dengan kunci tombak dan cancon. Ke-8, mengeluarkan kaset atau box denominasi. Ke-9, mengeluarkan kaset atau kaset reject atau retract. Ke-10, memasukkan kaset reject atau retract yang baru, terus memasukkan kaset denominasi yang baru. Terus ke-12, melakukan add cache. Ke-13, melakukan print counter. Ke-14, melakukan test cache atau test dispense. Ke-15, melakukan print counter lagi. Ke-16, melakukan admin card. Ke-17, menutup brankas. Ke-18, menutup pintu fascia bawah. Ke-19 atau yang terakhir, mengisi formulir replenishment. Untuk kisi-kisi nomor 5, cara melakukan pergantian kertas thermal. Yang pertama, memutar kunci fascia atas untuk membuka bagian fascia atas pada Yang pertama itu membuka pintu fascia bawah untuk masuk ke mode SOP. Terus yang kedua, memutar kunci fascia atas untuk membuka bagian fascia atas pada mesin ATM. Yang kedua, membuka fascia atas pada mesin ATM. Terus keempat itu mengangkat roller kertas yang berada pada dudukan roller kertas atau resi tadi. Terus yang kelima, memasang kembali roller kertas ke dudukan roller kertas. Terus yang keenam, memasang kembali penjepit kertas. Terus ketujuh, memasukkan kertas ke guider kertas dengan ketentuan harus diselipkan rapi dan tidak ada kertas yang terselip. 8, mengambil kertas hasil tes print yang nanti kalau udah keluar, udah terbaca itu ada di resnya ada OK gitu. Terus ke-9, menutup kembali fascia atas pada mesin ATM atau CRM. Itulah tadi. Setelah kita menutup pintu fascia atas, kita tutup pintu fascia bawah untuk mengubah mode SOP ke mode normal. Setelah semuanya pergantian telah selesai, kita menghubungi pihak perusahaan buat melapor karena telah mengganti kertas thermalnya dan selesai melakukan pekerjaannya. Itulah tadi penjelasan tentang bab ujian lisan akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.